Apakah Anda pernah merasa frustasi karena ikan koi Anda tidak berkembang seperti yang diharapkan? Temukan 3 rahasia mengejutkan yang akan mengubah cara Anda merawat ikan koi dan membawa keindahan serta kebahagiaan baru ke dalam kolam Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman, bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan 3 rahasia agar teman-teman di rumah berhasil dalam memelihara ikan koi. Karena apa? Karena memelihara ikan koi ini tidak mudah ya teman-teman. Jadi harus ada tips dan juga triknya. Untuk itu teman-teman yang mau tahu tips dan juga triknya, silahkan subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab atau saya akan diskusikan. Oke, langsung saja, kalau sudah siap kita langsung ya. Saya akan berikan 3 rahasia supaya teman-teman di rumah berhasil dalam memelihara ikan koi. Untuk yang pertama yaitu membangun kolam koi yang layak, nyaman, dan sehat. Menciptakan kolam buat ikan koi yang nyaman tidak boleh sembarangan. Pelajari teknisnya, pemipaan, dan juga sistem filtrasi untuk meminimalisir masalah di kemungkinan hari. Cari desainer kolam yang profesional untuk mempermudah proses pembuatan kolam koi. Oke, rahasia yang pertama supaya teman-teman di rumah berhasil dalam memelihara ikan koi adalah buat kolam koi kalian senyaman mungkin ya teman-teman. Pelajari teknisnya, pelajari pemipaannya, pelajari sistem filtrasinya ya teman-teman. Jadi membuat kolam koi yang nyaman itu tidak mudah ya teman-teman. Kita harus tahu sistem filtrasinya itu seperti apa, apakah fungsinya filter mekanis, filter biologis, filter kimiawi, dan juga lampu UV itu banyak sekali ya teman-teman. Kalau kita membuat filtrasinya bagus, maka air pun akan jernih. Dan saya sudah buatkan videonya rahasia air kolam sebening kristal ya teman-teman. Bisa cek video saya yang ini. Atau nanti bisa cek ya di deskripsi untuk link videonya ya teman-teman. Jadi filtrasi kita harus benar. Lalu pemipaannya juga ya teman-teman. Sistem pemipaannya supaya apa? Karena kalau kita sudah benar nanti kita tidak akan mempunyai masalah di kemudian hari ya. Contohnya kolam saya ini. Kolam saya ini pada saat membuat kolam ini tekor chambernya teman-teman. Chambernya tekor dan juga semennya ini geser tanahnya teman-teman. Jadi hasilnya yaitu kolam saya tidak terpakai yang ini tuh. Saya belikan terpal request lalu chambernya tidak terpakai. Sekarang pakai chamber yang 3 ya, chamber tong yang 200 liter. Jadi kelihatannya itu kurang bagus ya teman-teman. Karena seharusnya chamber ini terpakai gitu. Masalahnya seperti itu kalau kita tidak memikirkan sistem filtrasi, pemipaan, dan juga teknisnya ya teman-teman. Atau bisa cari desainer kolam koi yang bagus ya teman-teman. Kalaupun mau dibuat sendiri, pokoknya pelajarin dulu teknisnya dan juga filtrasinya teman-teman. Karena sistem filtrasi ini adalah jantungnya kolam koi kalian. Apabila sistem filtrasi kalian sehat, maka ikan pun sehat. Kalau sistem filtrasi kalian itu jelek, buruk, kotor, jangan harap ikan koi kalian akan sehat, akan bisa besar dan juga terhindar dari penyakit ya teman-teman. Untuk dipahami secara detail ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke rahasia yang kedua. Perawatan kolam dan ikan koi. Perawatan koi antara lain sistem filtrasi yang tepat, cara pemberian pakan yang benar, menentukan jumlah populasi yang ideal, menangani koi yang baru datang, manajemen karantina, penyediaan kolam vet untuk merawat koi yang sakit. Selain itu, pengetahuan tentang obat-obatan juga sangat diperlukan.
Jadi perawatan kolam pada rahasia yang kedua ini adalah sistem filtrasi ya teman-teman. Sistem filtrasinya kita harus benar-benar menatanya dengan cara yang super terbaik ya teman-teman. Jangan sampai tertukar. Filter mekanis kita taruh di chamber ketiga. Sedangkan filter biologis kita taruh di pertama. Itu nanti akan kebolak-balik. Malahan nanti airnya itu tidak akan sehat teman-teman. Jadi kita harus benar-benar sekali sistem filtrasi ini kita buat sedemikian bagus pula, sedemikian rapi, sedemikian maksimal pula supaya menciptakan air kolam koi yang sehat ya teman-teman. Lalu cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan ini termasuk dalam perawatan kolam. Kalau kita asal-asalan memberikan makan, maka ikan koi nanti akan sakit dan kita tidak akan bisa memelihara ikan koi dengan baik. Jadi ada waktu-waktu yang tidak disarankan untuk memberi makan, misalkan malam ya, karena malam itu ikan membutuhkan banyak sekali kadar oksigen ya teman-teman. Jadi kita harus stop pakan dulu kalau bisa ya teman-teman. Kalau bisa, tapi banyak juga para penghobi yang lain memberi makan pada malam hari tapi ikan koinya tetap sehat. Nah itu yang sudah banyak jam terbangnya ya teman-teman, yang sudah paham betul sistem filtrasinya dan juga yang lainnya. Dan pengetahuan tentang obat-obat penyakit ikan koi juga harus dipelajari. Sebagai penghobi, kalau kita mau berhasil dalam memelihara ikan koi, kita harus paham juga obat-obat ikan yang sakit ya teman-teman. Karena obat pada ikan yang sakit itu berbeda-beda teman-teman. Misalkan ikan kita terkena penyakit Aeromonas, maka obatnya yaitu ada lagi ya. Kalau kita terkena kutu, ikan kita terkena kutu, maka kita bisa berikan obat kutu, ada kutu blast, kutu stop, dan juga kutu killer yang lainnya teman-teman. Kalau ikan koi kita terkena sisik lepas atau yang lainnya, kita bisa berikan red blue dogs atau dan juga yang lainnya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Ikan koinya terkena sakit Aeromonas dikasih obatnya yang jamur insang, dikasih obatnya yang kutu. Jadi tidak akan nyambung ya teman-teman. Harus tahu kalau teman-teman mau berhasil dalam memelihara ikan koi. Dan juga perawatan kolam koi ini kita harus sediakan vat kecil atau akuarium yang kapasitas untuk karantina. Ini untuk apa karantina ini? Biasanya karantina ini diperlukan apabila kita akan membeli ikan. Kita ambil ikan dari tempat pasar atau yang lainnya. Kan kita tidak tahu tuh ikan itu terserang penyakit atau tidak. Cara mengetahuinya itu dengan cara dikarantina 7-14 hari. Kalau ikan itu sehat, maka ikan bisa masuk ke dalam kolam. Dan juga ada fungsi lainnya, karantina ini bisa buat ikan yang sakit pada kolam kalian, kita bisa angkat, kita taruh di kolam karantina ya teman-teman. Untuk faktor yang ketiga yang mempengaruhi rahasia supaya teman-teman bisa berhasil dalam memelihara ikan koi adalah memilih ikan koi yang berkualitas. Pengetahuan tentang bagaimana menilai kualitas koi cukup diperlukan agar kamu mampu menilai kualitas koi. Banyak sekali sumber untuk mencari mana kualitas koi yang punya kualitas tinggi. Banyak sekali sumber untuk mencari mana kualitas koi yang mempunyai kualitas tinggi ya teman-teman. Jadi faktor yang ketiga ini kita harus bisa memilih ikan koi yang bagus. Di next video saya akan buatkan cara memilih ikan koi yang bagus supaya cepat besar dan juga kedepannya akan bagus ya teman-teman. Jadi memilih ikan koi yang berkualitas ini sangat diperlukan ya teman-teman, supaya kalau sudah sistem filtrasinya bagus, kita sudah mempunyai ilmu dalam membuat kolam koi yang nyaman, obat ikan koi sudah kita paham, lalu karantinanya sudah paham, lalu tinggal faktor yang ketiga ini memilih ikan koi yang bagus ya teman-teman. Bisa itu dari genetiknya, bisa dari induknya, bisa juga dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman 3 rahasia supaya teman-teman di rumah pecinta ikan koi di seluruh Indonesia bisa berhasil dalam memelihara ikan koi ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman video singkat dari saya. Terima kasih yang sudah simak video ini.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman di rumah bisa tahu video-video selanjutnya. Semoga yang simak video ini bisa menerapkan 3 rahasia supaya teman-teman bisa berhasil dalam memelihara ikan koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.